Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran PPKN kelas 7 semester 1 dengan materi Arti Penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Satu, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian dari hukum positif Indonesia, yaitu hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang ada di Indonesia. Sebagai hukum dasar, tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai arti dan makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki puncak tata urut peraturan perundang-undangan. Artinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi kontrol terhadap semua peraturan di bawahnya. Fungsi kontrol ini sangat penting karena seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 7 ayat 1, undang-undang tersebut mencantumkan tata urut peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4, peraturan pemerintah. 5, peraturan presiden. 6, peraturan daerah provinsi. Dan ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Di sini dapat kita lihat bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan hukum dasar yang menduduki puncak tata urut peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai bidang kehidupan. Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari ketentuan pokok atau tata kelola suatu negara. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar hendaknya diimplementasikan di berbagai bidang. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam berbagai bidang
dapat dilihat sebagai berikut. A. Bidang politik. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di bidang politik berhubungan dengan pemerintahan, kekuasaan, dan penyelenggaraan negara yang tercermin dari kinerja legislatif. MPR mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar merupakan wewenang MPR, akan tetapi mengubah Undang-Undang Dasar tidaklah mudah. Apabila akan tetap dilakukan perubahannya, hanya boleh dilakukan dengan prosedur yang berat. Pengertian perubahan dengan cara yang berat yaitu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tidak sama dengan perubahan terhadap peraturan-peraturan lainnya. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal tersebut sangat jelas dicantumkan mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar Indonesia. Kewenangan besar selain melantik dan memakzulkan presiden dan wakil presiden ini juga dilakukan oleh MPR. B. Di bidang ekonomi. Bidang ekonomi berhubungan dengan kondisi keuangan negara. Bidang ekonomi mengatur pengelolaan kekayaan alam, APBN, serta mengatur pendapatan-pendapatan lain negara. Selanjutnya di bidang sosial. Di bidang sosial berhubungan dengan jaminan kehidupan masyarakat, baik pendidikan, perekonomian masyarakat, dan kesehatan. D. Di bidang budaya. Bidang budaya berhubungan dengan hasil cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia. Pemerintah memberikan pengakuan bahwa kebudayaan yang dimiliki daerah merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Pasal yang mengatur bidang budaya yaitu pasal 28I ayat 3 dan pasal 32 ayat 2. Pasal 28I ayat 3 adalah identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sedangkan bunyi pasal 32 ayat 2 adalah negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Penerapan terhadap pasal ini adalah pemerintah tidak melarang warga negara untuk menggunakan bahasa daerahnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat nilai kebudayaan. E. Di bidang hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menegakkan hukum secara murni dan konsekuen. Setiap warga negara memiliki kedudukan sama di depan hukum.
Nilai kesetaraan dalam hukum harus terus dijaga, karena setiap warga negara mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum. Sebagai bentuk penerapan sistem hukum, Indonesia mempunyai lembaga-lembaga penegak hukum antara lain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, dan lembaga-lembaga kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. F di bidang pertahanan dan keamanan. Upaya pertahanan dan keamanan merupakan tugas TNI, Polri, dan seluruh rakyat Indonesia. Menjaga kedaulatan NKRI merupakan tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Bentuk penerapan upaya pertahanan keamanan NKRI yang pertama, TNI Angkatan Udara setiap hari melakukan patroli udara di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, polisi setiap hari melakukan patroli di jalan raya demi menjaga keamanan lalu lintas. Ketiga, masyarakat melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Dan keempat, siswa mengikuti kegiatan pramuka dan kegiatan OSIS. Menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia sebenarnya merupakan tanggung jawab semua warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki kesempatan sama untuk berupaya menjaga kedaulatan NKRI. Aturan ini tegas termuat dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya merupakan dukungan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Banyak hal sederhana yang dapat kita lakukan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh, rajin belajar. Rajin belajar merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang Dasar dalam pasal 28C ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dukungan terhadap nilai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat dilakukan dengan membiasakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, disiplin dan taat peraturan. Sikap pertama dan paling utama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mematuhi ketentuan di dalamnya. Tentunya dengan menumbuhkan sikap disiplin dan taat peraturan. Kedua, toleransi. Toleransi merupakan wujud penghargaan terhadap perbedaan. Toleransi sangat penting bagi bangsa Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara majemuk. Begitu banyak perbedaan dalam masyarakat Indonesia, beragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman tersebut berpotensi menimbulkan konflik jika tidak diikuti sikap toleransi. Secara sederhana, toleransi berarti menghargai perbedaan dalam masyarakat. Toleransi ini akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar memajukan bangsa dan negara. Negara dengan rakyat yang bersatu padu akan lebih mudah maju daripada negara dengan rakyat yang bercerai-berai. Menjaga persatuan akan meminimalisasi konflik. Menumbuhkan rasa persatuan akan menyemai sikap toleran.
Persatuan memberikan kekuatan tersendiri bagi terwujudnya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, sikap bekerja keras dan rela berkorban. Dua sikap ini telah dicontohkan dalam upaya perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bekerja keras tercermin dalam penyusunan rancangan undang-undang dan penyelenggaraan sidang-sidang. Adapun rela berkorban dalam perumusan dan pengesahan tercermin dari kesediaan para tokoh meluangkan waktu untuk membahas bersama rancangan undang-undang dasar dalam sebuah sidang. Seorang pelajar dapat menunjukkan sikap serupa dengan giat belajar. Sikap rela berkorban dapat ditunjukkan dengan mengikuti upacara bendera. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.